Radio Tangga Bencana COVID-19. Baik, terima kasih Anda masih bersama kami, Radio Republik Indonesia, Radio Tanggap Bencana COVID-19. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi hari ini pendengar dan penonton dari net dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali dalam program Dialog Lintas Pagi, Toli-Toli, Buol, dan Parigi Motong. Pagi hari ini kita coba berbicara satu topik, yakni maraknya pembangunan di bantaran sungai dan pesisir pantai. Apa solusinya? Itu yang coba kita akan perbincangkan bersama dengan sejumlah narasumber yang hadir di auditorium LPP RRI Toli-Toli pada kesempatan kali ini. Kita coba sapa satu persatu dan saya perkenalkan kepada Anda pendengar. Yang pertama ada Kepala ATR BPN Toli-Toli, Bapak Rahab. Assalamualaikum Pak Rahab, mohon mikrofonnya dipakai Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah hadir di RRI. Sama-sama. Iya, kemudian ada Kepala Wilayah Kecamatan Baulan, Pak Abdullah Burhanuddin. Assalamualaikum Pak Camat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi pemirsa RRI. Iya, kemudian yang ketiga ada Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Kabupaten Toli-Toli, Bapak Sakaria Muhammad. Assalamualaikum Pak Sakaria. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi untuk pemirsa RRI Toli-Toli. Dan juga kita akan berbincang tentunya bersama dengan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Parigi Motong, Bapak Idrus, pada kesempatan pagi hari ini melalui aplikasi via Zoom. Ya, seperti yang kita ketahui bersama bahwa hasil monitoring evaluasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Toli-Toli di beberapa titik terutama yang berada di wilayah Kecamatan Baulan, khususnya di Tulei, ada beberapa temuan yang diperoleh oleh pemerintah daerah bersama stakeholder terkait, tentunya terkait juga dengan bangunan-bangunan yang ada di atas bantaran sungai. Ini juga menjadi salah satu penyebab jika terjadi hujan dengan intensitas yang tidak lebat, dengan durasi waktu yang tidak terlalu lama, beberapa titik di Kecamatan Baulan di Toli-Toli kembali tergenang banjir. Nah, tentu kita coba perbincangkannya bersama dengan narasumber yang hadir di auditorium RRI Toli-Toli pada kesempatan pagi hari ini. Saya mungkin lebih awal dulu ke Pak Camat nih, sebagai Kepala Wilayah Kecamatan Baulan. Pak, sebenarnya bagaimana Pak mereka sampai kok lolos bisa membangun Pak di atas bantaran sungai? Padahal kalau kita mengetahui ini ada mekanismenya, ada aturannya, mereka tidak bisa membangun karena dampak dan lain sebagainya. Kenapa sampai bisa mereka lolos Pak? Ya, terima kasih. Ya memang untuk Kabupaten Toli-Toli sekaitan dengan pemukiman masyarakat yang berdiri di bantaran sungai dan pantai itu memang sangat fenomenal. Kenapa? Karena ini yang terjadi di Kabupaten Toli-Toli dan inilah sumber-sumber musibah yang selama ini muncul dalam konteks banjir. Dalam hal kenapa muncul? Pertanyaannya kemudian adalah siapa yang mengizinkan dan siapa yang memberikan kewenangan untuk itu? Nah, kalau kemudian kita berbicara tentang pemerintahan, saya kira tidak berangkat dari bawah, tidak berangkat dari prosedur mulai kelurahan, kecamatan. Tidak ada rekomendasi yang kami keluarkan selama ini dalam konteks pendirian bangunan yang ada di wilayah, karena kami memahami bahwa bibir sungai itu atau bantaran sungai itu tidak bisa didirikan bangunan. Ya, saya kira seperti itu sementara. Artinya memang bahwa tidak ada izin rekomendasi yang dikeluarkan oleh pemerintah kecamatan dalam hal ini terhadap mereka yang membangun di atas aliran sungai maupun mungkin di pesisir pantai, Pak Camat. Iya. Sekaitan dengan izin, ya saya kira memang tidak pernah ada kami mengeluarkan izin, karena izin juga itu untuk konteks kelurahan dan kecamatan tidak berkewenangan mengeluarkan izin. Ranahnya kecamatan dan kelurahan itu cuma rekomendasi. Dan tolong digarisbawahi, rekomendasi itu bukan harga mati. Nah, jadi ada lembaga atau institusi yang memang khusus mengeluarkan izin. Baik. Nah, itulah kemudian sekaitan dengan
pemukiman yang ada di bantaran sungai saya kira sangat bertentangan dengan kenyataan di lapangan bahwa itu tidak bisa sebenarnya. Dan memang kami tidak pernah mengeluarkan Tidak pernah mengeluarkan izin. Baik. Yang ada kami keluarkan itu adalah rekomendasi atau rekomendasi IMB. Izin mendirikan bangunan sepanjang memenuhi persyaratan. Ya, sepanjang memenuhi persyaratan. Oke, ditahan dulu jawabannya. Saya ke perizinan. Ini bagaimana, Pak? Mereka-mereka yang ada di bantaran sungai saat ini, Pak. Ini juga bisa dikata bahwa memang menjadi salah satu penyumbang jika terjadi musim hujan pasti banjir. Kalau kita melihat memang banyak bangunan, Pak, yang berdiri dengan kokohnya seperti itu di atas bantaran sungai. Ini proses regulasinya seperti apa? Perizinannya seperti apa, Pak? Ya, terima kasih. Jadi memang fenomena kondisi Kabupaten Toli-Toli hari ini memang daerah kita menjadi rawan banjir. Ya, seperti kita ketahui bersama bahwa Toli-Toli ini kan dibelah oleh dua sungai besar ini, Sungai Toilei dan Sungai Lembe ini yang membelah kota kita sehingga menyebabkan banjir, padahal kondisi hujan tidak terlalu lebat dan tidak terlalu lama dapat menyebabkan banjir. Jadi terkait dengan izin bangunan, perlu kami sampaikan bahwa proses keluarnya IMB itu berawal dari rekomendasi kelurahan, kemudian rekomendasi kecamatan, itu masuk ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu selaku OPD yang ditugasi untuk mengeluarkan segala bentuk perizinan, karena memang sekarang sudah satu pintu. Cuma terkait dengan penerbitan izin, sebelum kita terbitkan izin, itu harus ada rekomendasi teknis dari OPD teknis. Dalam hal ini adalah Dinas PUPR Kabupaten Toli-Toli. Mereka yang mengeluarkan rekomendasi, dan sebelum mengeluarkan rekomendasi, mereka harus ada kunjungan lapangan, melihat kondisi di lapangan, kemudian mengeluarkan rekomendasi. Jadi DPMP TSP dalam hal ini tidak terlibat di dalam peninjauan lapangan, Pak. Artinya IMB hanya dikeluarkan oleh dinas perizinan seperti itu, tapi tidak ditinjau. Tidak ditinjau karena ada OPD teknis yang ditugasi untuk melakukan peninjauan sebelum izin itu diterbitkan, karena ada rekomendasi yang harus keluar dari dinas terkait. Dalam hal ini adalah PUPR. Tapi Pak, ada enggak, Pak, mungkin semacam prasyarat atau persyaratan bagi kita dinas perizinan terkait dengan bagaimana bagi mereka yang ingin mengeluarkan IMB atau mendirikan bangunan seperti itu, Pak? Ada syarat-syaratnya tidak, Pak? Itu syarat-syaratnya ada di OPD teknis, Pak. Bukan di kita, ya? Bukan di kita, karena kita tidak punya tenaga teknis yang harus ke lapangan meninjau kondisi di bawah. Yang adanya itu mereka ahli bangunan, ahli struktur tanah, lingkungannya seperti itu. Dan tentu kalau OPD teknis melakukan peninjauan lapangan, maka kemudian terhadap lokasi yang ada di bantaran sungai, mestinya kan tidak dikasih izin. Jadi kami menduga bahwa bangunan yang ada di daerah kita ini yang ada terletak di bantaran sungai, ya sebagian besar, bahkan mungkin tidak ada yang punya IMB, Pak. Sebagian besar ya? Baik, ditahan dulu. Sebagian besar tidak punya IMB. Saya ke Pak Rahab, Kepala ATR BPN Toli-Toli. Ini kalau memang kita melihat fenomena ini, Pak Rahab, ya, bahwa memang menarik. Karena apa yang disampaikan Pak Camat, apa yang disampaikan oleh Pak Zakaria, memang lagi-lagi bisa dikata bahwa mereka tidak memiliki izin, tidak memiliki IMB. Nah, kalau kita dari pertanahan sendiri, mekanismenya seperti apa sih, Pak? Terkait dengan kondisi ini, Pak, silakan. Ya, terima kasih. Kalau kita membicarakan atau berdiskusi tentang baik sempadan pantai maupun sungai, itu kita harus lihat dari minimal dua arah atau dua sisi. Pertama, dari sisi hak kepemilikan warga negara atau masyarakat, kemudian dari sisi pemanfaatan dan penggunaan. Nah, kita harus pisahkan siapa yang berada di penguasaan dan pemanfaatan dan siapa yang berada di legalisasi atau bukti kepemilikan terhadap tanah.
Nah, dari kacamata BPN atau RBPN bahwa tidak ada pembatasan pemberian kepemilikan terhadap tanah. Karena itu dijamin oleh undang-undang bahwa setiap warga negara itu mempunyai hak untuk memperoleh kehidupan yang layak, termasuk pemilikan atas tanah. Nah, sekaitan dengan bantaran sungai maupun sempadan pantai, itu sudah diatur bahwa ada dalam Perda Tata Ruang. Jadi kalau sepanjang kita mengacu pada tata ruang, tidak ada masalah. Kan itu sudah rinci di situ. Mungkin saya nggak tahu karena saya kebetulan pejabat baru di Toli-Toli, saya belum dapat informasi apakah kita sudah punya RDTR atau belum. Paling tidak RT RW kita sudah punyai, namun itu secara makro. Nah, yang kita butuh saat ini adalah RDTR, sehingga kita dalam melakukan pembangunan tidak ada lagi hambatan, tidak ada saling melirik. Ini punya siapa kewenangan, siapa kewenangan. Nah, RDTR kita buka langsung jalan. Nah, kebetulan kemarin jam setengah kita ada penyerahan sertifikat redis di Kabupaten Toli, termasuk wilayah Kecamatan Baulan. Kebetulan Pak Bupati hadir dan menyampaikan bahwa bulan depan kita akan melakukan rapat koordinasi membicarakan yang penanganan bantaran Sungai Toli. Sekaitan dengan akan adanya normalisasi. Nah, kami diberi tugas untuk melakukan identifikasi berapa sih masyarakat yang memiliki sertifikat di bantaran sungai dan apakah sertifikatnya sampai di bibir sungai atau tidak. Nah, itu sudah kami punya ditugaskan oleh Pak Bupati. Insya Allah bulan depan pada saat rapat koordinasi kami sudah harus menyampaikan data itu. Artinya saat ini ATR BPN Toli-Toli tengah melakukan proses pendataan di lapangan terkait dengan apa yang diinginkan oleh Pak Bupati terkait dengan legalitas daripada kepemilikan tanah itu. Iya, sejak kemarin hari ini kita sudah memulai melakukan penelitian data di kantor dulu. Setelah kita kumpulkan data di kantor, bekerja sama dengan BWS. Karena BWS punya data, citra satelit, kami juga punya, lalu kita combine dengan data yang ada di kantor BPN. Baik, pendengar dan penonton RRI.net dimanapun Anda berada, pagi hari ini Anda dapat berbincang bersama kami di 0852 4248 6001. Maraknya pembangunan di bantaran sungai dan pesisir pantai, apa solusinya? Anda dapat bergabung berbincang tentu di kesempatan kali ini bersama dengan 3 narasumber kami yang hadir dan juga melalui aplikasi via Zoom di pagi hari ini bersama dengan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Parigi Motong. Kita juga coba berbicara bagaimana sebenarnya kondisi yang ada di Kabupaten Parigi Motong di 0852 4248 6001. Ya, seperti yang kita ketahui bersama bahwa memang dan juga beberapa masukan dari opini publik pagi tadi banyak masukan yang bersifat membangun bagaimana sebenarnya solusi dan langkah yang harus ditempuh oleh pemerintah daerah Kabupaten Toli-Toli melalui masing-masing instansi terkait agar tidak lagi terjadi bangunan-bangunan yang ada di bantaran sungai dan juga di pesisir pantai. Nah, kalau kita melihat beberapa hari yang lalu, bangunan ini memang juga kerap menjadi penyumbang dan ada memang bangunan yang berada di atas bantaran sungai. Itu yang coba kita perbincangkan di pagi hari ini. Saya ke Pak Camat lagi, Pak Camat Baulan. Ini Pak Camat memang seperti yang Pak Camat sampaikan tadi, pembuka memang mereka tidak ada izinnya Pak ya, tidak ada rekomendasi yang kita keluarkan. Nah, untuk mencegah jangan sampai lagi terulang, ada yang ikut seperti saat ini, itu apa yang kita lakukan? Solusi apa yang kita berikan kepada masyarakat kita di wilayah Baulan, khususnya mereka yang hidup saat ini di bantaran sungai begitu Pak Camat? Iya, saya kira sekaitan dengan rekomendasi, sekaitan dengan solusi yang kemudian akan dilahirkan dalam rangka meminimalisir risiko-risiko bermunculnya kembali masyarakat yang menempati bantaran sungai. Ya, saya kira
atas nama pemerintah kecamatan saya menghimbau kepada warga masyarakat, ya hentikanlah pemikiran-pemikiran untuk kemudian menempati bibir sungai atau hamparan sungai. Itulah kemudian resiko yang paling banyak muncul itu adalah dalam konteks banjir ini ya. Kalau banjir memang kami tidak bisa mengambil satu langkah karena yang namanya banjir itu kan bencana. Artinya tidak ada profesor doktor di Toli-Toli. Kalau Jakarta tahampur profesor doktor tidak mampu juga mengurus tentang banjir, apalagi Toli-Toli. Tapi artinya bisa diminimalisir. Nah, paling tidak minimalisir lah. Itulah kemudian saya berharap dan sekaligus menghimbau kepada warga masyarakat agar tidak lagi berbondong-bondong menempati bibir sungai. Yang paling banyak terjadi itu mulai dari Kampung Jawa, Sidodadi, hingga Bank Mandiri itu hampir rumahnya orang sudah di atas sungai. Bukan lagi di bibir sungai, tapi di atas sungai. Bahkan membangun tanpa sepengetahuan kita. Iya, itu tanpa sepengetahuan pemerintah baik kelurahan maupun kecamatan. Ya saya kira ini semualah yang kemudian yang kami butuhkan adalah ketegasan dan keseriusan pemerintah. Yang dalam hal ini OPD yang terkait, OPD yang punya leading sektor sekaitan dengan penertiban. Termasuk kita mungkin. Ya termasuk camat ini saya pernah suarakan kalau tidak salah tahun lalu di DPRD ketika hearing. Ya saya katakan di DPRD paling tidak dibentuk tim. Tim itu di dalamnya seluruh OPD yang terkait sekaitan dengan IMB. Itu pernah loh di DPRD, Pak Jemi Yusuf yang pimpin sidang rapat waktu itu, bahwa saya tawarkan adalah bentuk tim. Tim di dalamnya itu yang mulai dari lurah, camat, dan OPD-OPD yang terkait. Kalau perlu, komisi yang ada di DPRD menangani tentang IMB. Karena jujur saja, konkretnya adalah Toli-Toli ini tidak perizinan itu atau dinas perizinan tidak pernah mengeluarkan IMB 2 tingkat ke atas. Yang ada cuma 2 tingkat, namanya ruko. Nah yang terjadi di lapangan ini kan banyak sampai 3-4 tingkat. Nah ini kemudian mestinya harus dibentuk tim untuk kemudian turun ke lapangan dalam rangka sweeping. Sekira seperti itu. Sebelum lanjut Pak Camat ke Pak Zakaria dan Pak Rahab, kita jedah dulu sejenak, kita dengarkan dulu yang mau lewat berikut ini. Tetap bersama kami di Lintas Pagi Toli-Toli Buol dan Parigi Motong. Enaknya alam kita, Nino. Segar sekali. Enak ya jalan-jalan di pegunungan seperti ini. Iyalah. Nah, tidak misalkan kau ikut jalan-jalan ke sini, tadi kamu tidak mau. Iya, Nino. Tapi Nino, coba dengar. Sepertinya ada aktivitas orang tebang kayu. Bunyi sensor dekat sekali. Astaga, di sana coba lihat Nino. Orang tebang kayu. Wah, rusaklah hutan kita kalau begini. Harus kita laporkan ini, Nino. Sudahlah, tidak usah kau pusing itu. Bukan urusan kita kok. Tidak rugi juga orang. Dah. Nino, jangan begitu. Ini namanya merusak lingkungan. Kita pasti tidak ingin kan melihat hutan kita habis untuk kepentingan segelintir orang gara-gara illegal logging atau pembalakan liar menyebabkan terancamnya keanekaragaman flora dan fauna. Bencana yang ditimbulkan juga banyak, seperti tanah longsor, banjir karena tanah tidak mampu menyerap air yang ada, kurangnya persediaan air tanah, pendangkalan sungai, abrasi, dan masih banyak lagi, Nino. Iya ya. Iya. Stop illegal logging. Mari jaga kelestarian hutan untuk kita dan anak cucu kita. Sepertinya tidak ada orang nih. Oh, ternyata kamu orangnya yang selalu buang sampah di sungai ini. Pak RT, hanya sekali ini saja, Pak. Hanya sekali? Nanti kalau kamu berkali-kali buang sampah di sini, tahu tidak, sampah yang kamu buang itu akan menghambat aliran sungai ini dan menyumbatnya. Kalau sudah begitu, siapa yang rugi dan akan mendapat imbasnya? Kalau bukan kita semua yang ada, akan banjir tahu. Di musim hujan, banjir akan tiba apabila aliran air yang ada di sungai tidak lancar akibat banyaknya sampah yang menumpuk. Belajar hidup disiplin dalam memperlakukan sampah yang kita miliki.
agar dapat dibuang pada tempatnya. Memanfaatkan tempat sampah yang ada di lingkungan tempat tinggal kita. Stop buang sampah di sungai. Hidup yang disiplin akan mendapatkan hidup yang baik. RRI, Radio Tangga Bencana, COVID-19. Baik, masih bersama kami di pagi hari ini di Lintas Pagi Toli-Toli Buol dan Parigi Motong. Maraknya pembangunan di bantaran sungai dan juga di pesisir pantai, apa solusi? Di 0852 4248 6001 Anda kami tunggu atensinya, kami tunggu partisipasinya untuk berbincang secara langsung dengan narasumber kami yang ada di RRI pada kesempatan kali ini. Kita juga masih menunggu narasumber lainnya melalui aplikasi via Zoom dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Parigi Motong. Kita coba menggali bagaimana apakah persoalannya serupa sama dengan Dinas Lingkungan Hidup di Kabupaten Parigi Motong dengan yang terjadi di Kabupaten Toli-Toli. Kita sudah terhubung dengan Kabid PPLH Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Parigi Motong. Iya. Pak Kadis, Pak Kabid PPLH, Pak Idrus. Iya, Assalamualaikum Pak Idrus. Iya, mungkin mikrofonnya di-on-kan Pak supaya kami bisa mendengarkan jelas di studio bersama dengan narasumber lainnya. Ya, halo Pak Jan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ahmad Mukadas, Pak Idrus. Oh, ya Pak Ahmad, minta maaf. Baik. Pak Idrus, di sini ada tiga narasumber di studio. Saya langsung saja Pak Idrus. Kalau di Kabupaten Toli-Toli kondisinya memang bisa dikata sangat ironis karena memang banyak yang membangun di atas bantaran sungai dan juga rata-rata tidak memiliki izin mendirikan bangunan INB. Kondisi yang sama apakah terjadi juga di Kabupaten Parigi Motong atau bagaimana Pak lebih awal Pak? Iya, terima kasih Pak. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada RRI Toli-Toli yang mengundang kami. Terus selamat pagi bagi Bapak narasumber yang ada di studio. Dan saya menyapa para pemirsa yang ada di Toli-Toli, Parigi, dan dimanapun berada. Untuk masalah dengan tema hari ini tentang bangunan-bangunan yang ada di atas bantaran sungai dan pesisir, Pak. Kami juga rasa di seluruh wilayah Sulawesi Tengah itu hampir sama masalahnya. Tentang paradigma masyarakat, kebiasaan-kebiasaan masyarakat yang membangun di sekitar bantaran sungai dan pesisir. Di Parigi Motong, 10 tahun terakhir, kita sudah keluarkan Perda Tata Ruang, yaitu Perda nomor 1 tentang bangunan-bangunan yang ada di pesisir pantai, yaitu 20 meter dari pasang surut terendah. Nah, cuma yang sudah terjadi beberapa tahun kemarin apalagi sebelum adanya wilayah Parigi Motong itu kan sudah ada Pak bangunan-bangunannya. Sehingga kami antisipasi dengan sosialisasi yang rutin ke masyarakat, pemasangan papan-papan informasi di beberapa tempat yang strategis. Di Parigi Motong juga kami telah bentuk tim terpadu tentang penegakan peraturan daerah tata ruang. Jadi ada kemarin kami ditandatangani Pak Bupati tentang tim terpadu pengawasan. Dan itu terus kami lakukan sosialisasi ke masyarakat, walau media secara langsung ataupun secara tidak langsung melalui aparat kecamatan di wilayah masing-masing. Baik. Itu Pak yang kami laksanakan di Parigi. Baik, ditahan informasinya Pak Idrus ya. Saya bersama juga dengan Pak Juri Nevo Santerok di ujung telepon. Pak Nevo. Ya, terima kasih. Silakan. Ya. Jadi fenomena banjir ya, kita coba tengok sebenarnya sekitar kita tarik 35 tahun belakangan ini, dan fenomena itu justru menjadi ramai, menjadi keprihatinan bagi kita di 5 tahun terakhir. Nah, benar apa yang dibahas tadi soal keprihatinan di sekitar bantaran sungai yang menjadi objek pembangunan fisik dari rumah pemukiman masyarakat. Tapi ya, mungkin yang pertama faktor alam. Jika curah hujan yang sangat tinggi memang tidak bisa. Tapi itu pun nanti terjadi dalam 4-5 tahun terakhir. Tidakkah kita lihat setiap kali yang muncul adalah lumpur-lumpur, itu yang pertama. Ada apa di atas sana? Ada apa di hutan? Apakah hutan kita diurus dengan baik atau sudah tidak terurus, tidak terkontrol oleh pemerintah? Itu yang pertama. Yang kedua, kesadaran masyarakat dalam hal bersih lingkungan, membuang sampah. Sungai-sungai itu penuh dengan sampah.
Saya hampir setiap hari lewat di sekitar sungai karena rumah saya di pinggir sungai, walaupun tidak di bantaran. Iya. Nah, ini soal ini yang harus diperangi. Ya, saya setuju dengan apa yang dilakukan oleh Pak Bupati dan Wakil pemerintah sekarang. Ya, tunggu yang ketiga. Coba dilihat misalnya kantong-kantong air sudah jadi pemukiman masyarakat. Kita lihat perumahan 1000, kemudian jalan baru. Mana itu? Ya, sementara aliran-aliran itu sudah ditutup dengan pemukiman dan termasuk jembatan-jembatan yang kecil-kecil itu menjadi saluran air telah ditimbun menjadi jalan dan perumahan. Ini semua harus dikontrol. Saya setuju dengan Pak Bupati harus tegas dan keras seperti itu. Baik. Saya kira ini menjadi masukan juga bagi kita sekalian. Jadi jangan hanya persoalan bantaran sungai, mental dan moral kita harus diubah. Baik. Termasuk bagaimana menertibkan kantong-kantong airnya. Baik. Baik, terima kasih Pak Nepo atas sarannya di pagi hari ini sudah bergabung berbincang bersama kami. Saya langsung saja ke Pak Camat. Bagaimana nih Pak Camat? Iya, terima kasih atas komentarnya. Ya, saya kira sekaitan dengan itu semua, ya saya kira kita kembalikan kepada pribadi masing-masing masyarakat yang kemudian menjadi sasaran. Karena jujur saja, masyarakat juga tidak memahami status tanah yang dia tempati itu. Karena saya bicara sejarah dulu, lahirnya sebuah kompleks itu adalah datangnya orang dari luar, kemudian dia menempati tempat itu, kemudian membangun gubuk-gubuk, lalu kemudian membangun sebuah komunitas. Seperti contoh di Kampung Pajala, di Lonti, di Kabinuang, itu kan cuman segelintir orang yang datang dari perantauan untuk kemudian menempati tempat itu, lalu kemudian membangun gubuk-gubuk, lalu kemudian menjadi sebuah kompleks, kawin-mawin di dalamnya menjadilah sebuah kompleks yang besar. Nah, ini kemudian mesti juga Pemda harus menertibkan itu dalam konteks kepastian tentang status tanah itu. Ya saya kira, mohon maaf Kepala BPN, karena ada BPN di sini 10 tahun yang lalu pernah saya usulkan agar BPN itu membuat plan apa seukuran, apakah dia 3x3 atau lebih 20 kali sekian, untuk kemudian agar masyarakat tidak bisa memahami bahwa ini tidak bisa didirikan bangunan karena ini HPL Pemda atau ini karena HGU atau HGB atau apa namanya. Ini masyarakat tidak memahami, termasuk lurah dan camat juga tidak memahami yang mana itu HPL Pemda. Nah, ketika ada masyarakat bikin alas hak sporadik maupun SKPT, kami tidak memahami, terpaksa dikeluarkan saja. Jadi itulah yang kemudian mestinya harus ada plan yang dipasang oleh lembaga yang menangani tentang status tanah itu. Ya. Baik, melihat kondisi ini, apa kira-kira yang menjadi ketegasan dari pemerintah Kecamatan Baulan agar kondisi yang seperti Pak Camat sampaikan tidak terulang hari ini, Pak? Iya, itulah saya katakan tadi bahwa ya paling tidak pertama dalam konteks penegasan, yang mestinya harus lembaga atau institusi penegak perda itu harusnya intens turun ke lapangan untuk menertibkan perda. Jangan cuma diharap camat dan lurah. Camat dan lurah ini tugasnya cuma koordinasi sekaitan dengan laporan-laporan yang ada di wilayah masing-masing. Tugasnya lah penegak perda untuk kemudian menegakkan perda. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua ya, sebagaimana saran saya tadi ya, kalau bisa ini diperjelas kembali ini status tanah itu. Mana tanah milik negara, mana tanah milik pribadi. Yang mana milik negara, yang mana milik pribadi. Coba saya contohkan ya, kalau bicara tentang sempadan pantai, itu sepanjang Pelabuhan Dede sampai Tanjung Batu, Pelabuhan Peri sampai Pantai Gaukan itu, ini sudah jelas juga kan, tidak jelas yang mana HPL Pemda. Yang Pemda cuma tahu HPL itu cuma Pantai Gaukan. Mereka tidak tahu di Pelabuhan Feri, di sepanjang Susumbolan itu. Ini mereka tidak tahu. Dan jujur saja, tahun 2004 kemarin ada aksi masyarakat di 3 kompleks Pajala, Kampung Manorang dengan Tanjung Batu. Mereka aksi untuk memprotes penerbitan sertifikat yang ada di Tanjung Batu itu. Saya tidak tahu zamannya siapa di tahun 2004 itu. Itu sertifikat di situ. Baru pemiliknya rata-rata orang besar. Baik, ditahan dulu. Bagaimana itu Pak? Penertiban sertifikatnya Pak, terkait dengan kondisi yang disampaikan Pak Camat tadi. Ya, terima kasih. Saya tanggapi soal penerbitan sertifikat. Saya ulang kembali tadi bahwa penerbitan sertifikat tidak berpengaruh terhadap keluarnya IMB. Walaupun IMB itu didasarkan pada sertifikat. Namun, itulah saya bilang tadi, dua sisi yang berbeda. Ketika kita bicara hak,
tidak terkait dengan penggunaan dan pemampatan. Nah, saya setuju dengan Pak Camat tadi bahwa kita kembali aja ke Perda Tata Ruang. Kalau kita sudah mulai menyimpangi dari aturan dasar, semua akan bermasalah. Tapi kalau kita sepakat, kita pegang bersama-sama undang-undang Perda Tata Ruang, saya kira semua persoalan bisa kita hadapi. Nah, tadi ada namanya penegak perda. Siapa dia? Satpol PP. Nah, saya setuju Pak Camat tidak punya Satpol PP barangkali. Ada Pak ya? Tidak ada. Nah, inilah yang kita sepakat bahwa diintenkan ini penegak perda. Jangan sudah ada institusinya, lembaganya lengkap dengan regulasi, mendukung dia, silakan. Jangan cuma nama kami penegak perda, tapi tidak melaksanakan, bahkan tidak ada fakta di lapangan. Saya kira itu. Ya, baik. Saya ke Pak Zakaria. Ini Pak bagaimana? Baik, namun sebelum ke Pak Zakaria ya, ada yang mau bergabung dengan kita di pagi hari ini. Kita coba sapa dulu penelpon kita. Ada Pak Iskandar di Menggamu. Silakan Pak Iskandar, singkat, padat dan jelas Pak. Ya, assalamualaikum Bapak-Bapak narasumber. Ya, jadi intinya di sini sebenarnya dalam mekanisme untuk mendapatkan IMB ini. Baik, Pak Iskandar, mohon mungkin radio monitornya bisa diperkecil Pak supaya penerimaan kami tidak feedback Pak. Iya Pak, ya oke. Jadi sudah dijelaskan oleh Pak Camat tadi, itu sudah sangat betul. Dan itu juga dari Badan Pertanahan bahwa sertifikat itu bukan jadi satu persyaratan. Yang kita pahami dalam bangunan yang ada sekarang itu, bahwa masyarakat harus paham bahwa di dalam membangun itu seluruh luas wilayah atau luas tanahnya itu tidak harus sepenuhnya untuk 100% dijadikan bangunan. Jadi misalnya kebetulan dia punya tanah di bantaran sungai, itu 10 kali 10, ya kita perkirakan saja bahwa yang sesuai dengan aturan dalam pemanfaatan ruang itu hanya 60% harus jadi bangunan. Nah, semua apa yang sudah dibangun sekarang ini, kebanyakan itu tidak mendapatkan izin mendirikan bangunan. Iya. Jadi harus ketika itu ada dari pemerintah harus melakukan penertiban. Ya mau tidak mau, suka tidak suka itu harus tetap dilaksanakan. Karena penegakan aturan ini bukan dengan berdasarkan hati, artinya bahwa kalau kita berpikir karena hati, perasaan, maka tidak akan terjadi pemerintah untuk melakukan penegakan peraturan yang ada. Baik itu RT RW yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang. Sehingga sangat jelas di sini bahwa siapa yang membangun dengan ketentuan yang tidak sesuai dengan aturan yang telah ditertibkan, baik itu peraturan pemerintah yang sekarang ini yang baru, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 dan penyelenggaraan pemanfaatan ruang, maupun Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang sendiri. Untuk sementara begitu, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Iskandar di Magamu sudah bersama kita di pagi hari ini di Dialog Lintas Pagi Toli-Toli Buol dan Parigi Motong. Saya ke Pak Camat lagi sebelum ke Pak Rahab. Bisa ditanggapi Pak, apa yang disampaikan oleh Pak Iskandar tadi Pak? Ya, saya kira apresiasi yang setinggi-tingginya pada Pak Iskandar, ya saya kira memang itu apa yang dimaksud beliau ya, saya kira sudah cukup representatif menyuarakan masyarakat, khususnya masyarakat yang ada di wilayah Kecamatan Baolan. Iya. Itulah kemudian ya sekali lagi saya cuma mau bilang bahwa jika toh bicara tentang kalau kita masih bicara tentang RDTR dan RT RW, ini toli-toli masih kabur karena RDTR dan RT RW itu juga sampai sekarang ini belum, tidak jelas ya, juntrungannya belum kelihatan. Iya. Nah, kalau toh kemudian seperti itu, ya mestinya dalam konteks mengeluarkan izin maupun alas hak atau sertifikat, ya saya kira jadikan dulu acuan itu untuk kemudian mengeluarkan sertifikat. Iya kan? Nah, karena ini kita toli-toli ini belum ada RDTR-nya. Sudah ada rancangannya, tetapi belum ada legalitas kaitan dengan itu. Baik. Masih diperjuangkan dalam konteks penerbitan pemberlakuan RT RW maupun RDTR. Saya ke Pak Zakaria lagi. Pak Zakaria, ini bagaimana sebenarnya Pak? Masyarakat juga ingin mengetahui ini proses penerbitan daripada IMB tersebut. Apa mekanisme, apa persyaratan yang harus dipenuhi oleh warga kita seperti itu Pak, agar yang mereka tempati itu legal seperti itu Pak?
Terima kasih. Sebelumnya kami ingin sampaikan bahwa terkait dengan RT RW Pak ya, sebenarnya kita punya RT RW ini lagi direvisi tahun lalu. Mestinya tahun ini sudah ada, tapi yang lebih tahu itu mungkin di OPD teknis dalam ini PUPR. Yang jelas dalam proses revisi terkait dengan RT RW. Kalau RT RW itu ada, baru dilanjuti dengan RDTR. Jadi RT RW-nya belum tuntas, bagaimana kita bicara tentang RDTR. Mudah-mudahan ya ke depan tol-tol ini akan ada regulasi terkait dengan itu, sehingga betul-betul menjadi acuan di dalam menata kota, khususnya pemukiman masyarakat terkait dengan IMB tadi. Kemudian sekaitan dengan proses lahirnya IMB, jadi perlu kami sampaikan juga melalui kesempatan ini bahwa untuk sekarang ini istilah di dalam regulasi kita itu IMB berganti nama menjadi PBG, Persetujuan Bangunan Gedung, sesuai dengan regulasi yang ada di PP nomor 16 tahun 2021 turunan dari Undang-Undang Cipta Kerja. IMB itu di deadline tanggal 2 Agustus kemarin kita tidak mengeluarkan lagi, sehingga per 2 Agustus 2021 itu IMB tidak ada izin yang keluar maupun PBG karena regulasi daerah belum selesai. Perdanya harus dibuat dulu atau perbubnya harus ada, sehingga perlu kami sampaikan juga kepada masyarakat bahwa sampai untuk saat ini kita tidak mengeluarkan izin dalam bentuk IMB maupun PBG karena regulasi di tingkat daerah belum ada. Sambil menunggu ya mungkin sementara dalam proses, paling tidak mungkin awal tahun depan baru ada mengeluarkan izin tersebut. Baik Pak, bagaimana dengan masyarakat yang ingin membangun saat ini Pak, tanpa mungkin IMB, tanpa mungkin PGB seperti yang Bapak sampaikan tadi? Ya, jadi sekarang ini terus terang di PUPR juga itu menumpuk sampai puluhan pemohon. Dan retribusinya itu kan harus dibayar di bank Pak langsung. Bank tidak mau melayani karena belum ada regulasi. Oleh karena itu posisi saat ini untuk pendirian bangunan posisinya stagnan Pak. Jadi kita tidak mengeluarkan izin PBG maupun IMB. Jadi masyarakat tinggal mungkin kebijakan dari PUPR mungkin ada peninjauan lapangan, semacam surat keterangan sementara bahwa lokasi itu layak untuk diberi izin. Ya, prosesnya seperti itu Pak. Karena memang kita dipaksa untuk bergerak cepat mengeluarkan regulasi di tingkat daerah, karena di tingkat pusat sudah seperti itu, kita tinggal menyesuaikan. Artinya bisa dikata bahwa saat ini, mulai saat ini, mungkin detik ini, masyarakat dilarang dulu membangun ya, tanpa adanya regulasi lebih awal terbit itu Pak? Ya, itu yang kita tunggu, karena prinsipnya kami di DPMPTSP Pak, melayani permohonan yang sudah memenuhi segala persyaratan. Baik. Kemudian terkait dengan pertanyaan Bapak tadi, saya kira kalau prosesnya itu ketika masyarakat ingin mengurus IMB atau PBG ke depan ini, itu awalnya datang ke DPMPTSP, dalam hal ini perizinan. Di sana akan kita sampaikan bahwa untuk ngurus IMB itu persyaratannya sudah ada di dalam. Di antaranya misalnya identitas, ada penduduk, ada KK-nya, kemudian ada hak atas tanah alas hak seperti SKPT, sertifikat dan lain-lain sebagainya. Toh? Kemudian di dalamnya dipersyaratkan itu ada namanya rekomendasi teknis, nanti ke PUPR Pak. PUPR yang melakukan peninjauan ke lapangan, apa lokasi itu layak untuk dibangun, sempadan jalannya diatur, gambarnya dibuatkan. Kemudian setelah itu rekomendasi tadi dibawa ke DPMPTSP untuk diproses penerbitan IMB maupun PBG-nya ke depan. Artinya layak dengan tidaknya bukan di kita. Ya. Jadi kalau ada kemudian persoalan di tingkat lapangan, ya itu menjadi tidak elok kalau harus dibebankan kepada
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang notabene-nya sebenarnya itu adalah tanggung jawab di PDT. Saya kira begitu. Iya, baik. Ya. Pak Rahab, kalau kita bangunan di Toli-Toli ini, Pak Rahab memang sudah memiliki alas hak semuanya atau mungkin lebih khusus kita di bantaran sungai, Pak Rahab? Terima kasih. Secara data, kami memang belum memiliki data pasti tentang masyarakat yang ada di bantaran sungai. Namun saya yakin bahwa dari sekian masyarakat situ pasti sudah ada yang memiliki sertifikat maupun SKPT atau surat-surat lainnya. Nah, saya kira sekarang ini yang kita mencari solusi. Iya. Bukan lagi kita mencari Akar persoalannya. Akar masalahnya. Nah, solusi menurut saya setuju dengan dari penanaman modal Pak Camat bahwa kita tinggalkan perbedaan siapa salah siapa benar, tetapi mari kita mulai hari ini dan seterusnya apa sih permasalahannya, solusinya apa? Kalau saya gitu. Nah, peraturan dasar saya tidak bisa lari dari RT RW. Nah, saya tanggapi tadi pelayanan dihentikan karena revisi RT RW. Secara aturan itu belum dicabut, maka dia tetap berjalan. Kenapa? Jangan sampai pelayanan terhenti. Nah, itu kan merugikan baik pemerintah maupun masyarakat. Iya. Dan yang lebih ekstrim, itu menjadi lahannya, ya mohon maaf, teman-teman dari advokat itu ladang subur itu, Pak. Baik. Ketika kita tidak melakukan pelayanan kepada masyarakat dengan alasan RT RW masih dalam revisi, tidak bisa. Baik. Kenapa? RT itu masih berlaku. Nah, saya kebetulan baru pindah dari Kota Palu. Di Kota Palu itu disusun bersamaan RT RW dan RDTR, tapi itu kan daerah lain. Ya. Apakah kita bisa? Kita tidak harus seperti itu. Tapi yang penting di sini bahwa saran saya solusi pertama tadi jangan hentikan pelayanan karena RT RW direvisi, jangan. Saya 16 tahun beracara di pengadilan. Jangan sampai kita membuka peluang, kita diserang. Baik. Ya. Baik. Nah, oke. Terima kasih. Baik. Sebelum ke bapak-bapak narasumber yang ada di auditorium, saya ke Pak Muhammad Idrus, Lingkungan Hidup Kabupaten Parigi Motong. Pak Idrus. Ya, Pak. Baik, Pak, ini di sesi terakhir perbincangan kita, Pak, terkait dengan kondisi ini, apa yang Bapak ingin sampaikan kepada masyarakat kita khususnya di Kabupaten Parigi Motong terkait dengan kondisi yang kurang lebih sama terjadi di Kabupaten Toli-Toli dan Parigi Motong, Pak? Ya, terima kasih, Pak. Jadi mungkin terakhir saya ingin sampaikan di acara ini bahwa dari kegiatan-kegiatan pembangunan di bantaran sungai dan bantaran pesisir pantai itu harus sesuai dengan aturan yang ada. Jadi tolong disikapi melihat aturan. Yang kedua, dari sisi lingkungan hidupnya, Pak, yang ingin saya sampaikan bahwa proses pengurusan perizinan, utamanya kami di Parigi Motong, itu sudah jelas ada aturan SOP-nya. Pertama, kita harus bermohon ke teman-teman PUPR Tata Ruang untuk mengeluarkan rekomendasi KRK namanya, kelayakan ruang dan lahan. Setelah keluar rekomendasi KRK sesuai dengan tata ruang, maka teman-teman pengusaha yang ingin mengurus IMB dan sebagainya itu bisa ke lingkungan hidup untuk mengeluarkan persetujuan lingkungan. Dulu namanya izin lingkungan, Pak. Jadi PP 22 terbaru 2020 dirubah nomenklaturnya menjadi persetujuan lingkungan. Baik. Setelah keluar persetujuan lingkungan, maka akan masuk ke teman-teman di DPM PTSP untuk mengeluarkan seperti yang Kepala PTSP Toli-Toli jelaskan tadi. Baik. IMB ataupun ada nama barunya, Pak. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih Pak Idrus sudah bergabung bersama kita di pagi hari ini di perbincangan kita. Baik, saya ke Pak Rahab dulu, lebih awal sebelum ke Pak Camat dan juga Pak Zakaria. Ini di sesi terakhir perbincangan kita. Betul yang Pak Rahab sampaikan, kita mencari solusi seperti itu. Dari ATR BPN, apa yang solusi ingin Bapak katakan, sampaikan kepada masyarakat kita agar peristiwa ini tidak terulang lagi mulai hari ini? Yang pertama, bahwa kita tetap mengacu pada regulasi yang ada. Kita tegakkan RTRW atau tata ruang, yang kemudian kita intensifkan penyuluhan kepada masyarakat tentang yang berada di bantaran sungai. Kemudian karena ada program pemerintah daerah akan melakukan normalisasi sungai,
kami sudah mendapatkan tugas untuk melakukan identifikasi pemilik di atas bantaran sungai. Itu kita dikasih waktu sampai bulan depan, karena bulan depan sudah harus rapat koordinasi. Dan saya berterima kasih kepada RRI membantu program di bidang pertanahan, karena walaupun kami instansi vertikal, tetap di bawah koordinasi Bupati dan punya kewajiban memberikan bantuan teknis kepada pemerintah daerah. Terima kasih. Baik, Pak Camat. Ya, sebagai kalimat yang terakhir dari saya atas nama pemerintah kecamatan sekaitan dengan maraknya bangunan-bangunan liar yang ada di di bantaran sungai maupun di sempadan pantai. Ya, saya kira ini juga tugasnya kita lah semua untuk kemudian bersinergi sama-sama seluruh OPD yang terkait untuk kemudian turun sama-sama memikirkan sekaitan dengan keberadaan rumah-rumah tersebut, karena memang dilematis, karena kebanyakan juga rumah di pinggir di bibir sungai itu maupun di sempadan pantai itu adalah pemiliknya itu rata-rata berpangkat. Ya serba salah, apalagi kita yang cuma pejabat-pejabat eselon paling rendah di bawah. Artinya menertibkannya susah, Pak ya? Iya, agak susah mengureknya ini barang. Nah, itulah yang kemudian ya saya cuma mau bilang bahwa ya semoga mereka sadar, Pak ya. Ya, paling tidak disadari lah. Disadari lah. Kalau toh itu merupakan satu pelanggaran ya saya kira legowo lah. Iya. Instan mulai hari ini, Pak Camat. Iya, saya kira seperti itu. Baik. Kemudian yang terakhir dari saya, ya saya kira kepada warga masyarakat, khususnya warga masyarakat ada di Kecamatan Baolan, ya saya kira mari kita sama-sama juga untuk kemudian memikirkan sekaitan dengan fenomena yang beberapa tahun terakhir ini tentang banjir. Untuk itu saya menghimbau kepada warga masyarakat agar mari kita rame-rame ikut kerja bakti dalam rangka sesuai dengan visi misi Pak Bupati dalam rangka meraih Adipura. Ya saya kira item yang pertama itu yang kita butuhkan adalah kebersihan. Oleh karena itu sekali lagi saya menghimbau para warga masyarakat agar tiap hari Jumat turunlah ke lapangan, sama-sama kita menyapu di jalan, membersihkan paling tidak masing-masing halaman lah. Kemudian yang terakhir ya saya berharap kepada sesuai dengan apa yang kami lahirkan tahun lalu di DPRD, ya saya kira diaktualisasikan kembali tentang pembentukan tim tentang penegakan perda. Jangan hanya habis di atas kertas. Jangan hanya, ya saya kira seperti itu. Ya, itu intinya. Baik. Ya, saya kira seperti itu. Terima kasih. Apa yang disampaikan? Silakan. Ya, saya kira sebagai penutup saya mewakili Kepala Dinas Penanggulangan dalam Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Pertama, menghimbau kepada masyarakat agar di dalam melakukan pembangunan rumah harus memenuhi segala aturan dan perundang-undangan yang berlaku, termasuk di dalamnya IMB atau PBG. Karena resiko itu bangunan yang tidak ber-IMB atau punya izin itu berarti bangunan liar. Dan sewaktu-waktu jika ada penertiban, maka resiko menjadi tanggung jawab pemilik bangunan. Karena memang bangunannya dianggap liar. Kemudian yang berikutnya, saya kira juga instansi teknis, termasuk di dalamnya kita semua ini, untuk mari kita berkoordinasi di dalam menyelamatkan daerah kita dari bencana banjir, termasuk di dalamnya menjaga bantaran sungai dan bibir pantai dari bangunan yang tidak sesuai dengan peruntukannya. Oleh karena itu, melalui kesempatan ini juga saya menghimbau seperti Pak Camat dan Kepala BPN, barangkali ini ada tindak lanjutnya dalam bentuk pertemuan rapat koordinasi untuk bagaimana kita sama-sama bergerak di dalam menciptakan toli-toli yang bebas dari banjir ke depan. Kalau dilakukan OPD per OPD, saya kira hasilnya akan tidak maksimal. Tapi kalau kita kerja bareng, insya Allah hasilnya akan maksimal. Dan apa yang menjadi harapan kita semua, karena toli-toli ini sudah didaftarkan untuk penilaian Adipura, mudah-mudahan ke depan ini kita bisa berhasil dan menjadi kebanggaan untuk kita semua. Saya kira demikian, Pak. Baik, terima kasih Bapak-Bapak narasumber sudah hadir dan meluangkan waktunya. Terima kasih juga pendengar yang sudah bergabung. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas pada pagi hari ini, saya Ahmad Mukadas mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Kita pisah, jumpa kembali di lain waktu dan peristiwa serta topik dan narasumber yang berbeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat beraktivitas. RRI, Radio Tangga Bencana COVID-19.